Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perkuliahan aspek kebencanaan dan kegagalan infrastruktur. Kebetulan saya mendapat tugas untuk menjelaskan tentang hydrological disaster. Perkuliahan untuk saat ini kita lakukan secara online, mengingat kondisi virus corona yang terjadi. Jadi kita untuk mengantisipasi kejadian yang lebih buruk, kita melakukan perkuliahan secara jarak jauh. Harapan saya, meskipun kita melakukan perkuliahan dengan jarak jauh, hal ini tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Baik, saya mulai perkuliahan ini. Ya, ini merupakan outline atau mungkin subbahasan yang akan dipaparkan dalam perkuliahan ini. Kita mulai dengan pengertian jenis dan penyebab dari hydrological disaster, serta juga kita akan melakukan analisa perhitungan, atau lebih tepatnya kita akan menjelaskan beberapa metode yang sering digunakan di dalam menganalisa atau melakukan penilaian secara kuantitatif untuk hydrological disaster ini, serta subbab berikutnya contoh-contoh kajian yang telah kami lakukan yang berupa penelitian akan kami tunjukkan di dalam bagian ini. Seharusnya di subbab keempat atau subbahasan keempat kita akan melaksanakan diskusi. Akan tetapi dikarenakan situasi ini, virus corona ini, maka subbab ini saya gantikan dengan tugas, dan kita akan mungkin di slide terakhir akan saya tunjukkan tugas semacam apa dan juga kapan dikumpulkan dan melalui apa dikumpulkannya. Baik, kita mulai dengan pengertian jenis dan penyebab dari hydrological disaster. Hydrological disaster sendiri secara bahasa berasal dari kata hydro. Hydro itu bisa dikatakan sebagai air. Jadi bisa kita artikan secara bahasa, hydrological disaster adalah disaster atau kebencanaan yang terkait dengan keairan. Itu pengertian secara umum. Tapi beberapa institusi dunia memberikan pengertian yang berbeda-beda. Sebagai contoh, CRED atau Center Research Epidemiology of Disaster yang bermarkas di Belgia, mereka mendefinisikan disaster atau hydrological hazard didefinisikan sebagai kejadian-kejadian yang disebabkan oleh deviasi dari water cycle atau siklus air yang normal. Artinya ini sesuatu yang tidak wajar terhadap siklus air. Ketika terjadi sesuatu yang tidak wajar pada siklus air, maka menyebabkan disaster, entah itu kebanyakan air ataupun terlalu sedikit air. Ini didefinisikan sebagai hal tersebut. Begitu pula badan yang sama atau organisasi yang sama mendefinisikan hazard atau hydrological hazard sebagai overflow. Overflow itu berarti luapan dari badan air yang disebabkan oleh angin. Bisa jadi gelombang besar dan lain sebagainya. Ini bisa dikategorikan sebagai hydrological hazard. Serta untuk organisasi yang lain, United States Disaster Risk Reduction menyebutkan bahwa mereka tidak memisahkan antara meteorological
dan hydrological hazard, mereka menjadikan satu terminologi di mana disebutkan bahwa sebagai proses atau fenomena dari atmosfer, hidrologi, oceanografik yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, menyebabkan juga merusak kesehatan atau rusak dari sebuah properti dan lain sebagainya. Intinya kalau kalau misalkan yang UN, United Nation Disaster Risk Reduction, mereka lebih terhadap dampak dari si hazard tersebut dalam pengertian ini. Sedangkan kalau Center Research Epidemiologi dan Disaster itu lebih ke penyebabnya. Tapi apapun itu, dua hal ini merupakan pengertian dari dua badan dunia yang resmi. Sekarang kita masuk ke klasifikasi. Ini masih berdasarkan Center Research Epidemiologi dan Disasters. Mereka mengklasifikasikan hydrological disaster menjadi dua macam. Yang pertama adalah flood. Flood itu banjir. Yang kedua adalah berupa pergerakan suatu massa, tapi dalam hal ini karena basah atau jenuh. Di sini kalau flood sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah river flooding, banjir yang diakibatkan oleh luapan sungai. Sedangkan yang kedua adalah flash flood. Ini biasanya banjir yang kejadiannya sangat cepat. Biasanya banjir ini terjadi pada awal-awal musim atau awal-awal perubahan antara musim kering ke musim penghujan dengan durasi dan juga intensitas hujan yang sangat lebat. Dikarenakan pada musim kering atau kemarau, tanah masih keras dikarenakan mungkin sangat kering, jadi tanah masih keras. Dan ketika terjadi hujan yang lebat, maka tanah tidak sempat meresap ke dalam air tidak sempat meresap ke dalam tanah, sehingga dia menyebabkan langsung menjadi direct runoff dan menjadi banjir yang sangat cepat. Serta penyebab yang kedua adalah topografi. Biasanya juga flash flood ini terjadi pada wilayah-wilayah yang punya topografi yang terjal. Sehingga kalau kita pernah belajar hidrologi, ada yang diistilahkan dengan lag time atau time peak, juga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak hidrograf. Nah, ini merupakan perbedaan utama antara river flooding dan flash flooding adalah lag time-nya, puncak banjirnya antara awal hujan sampai kejadian puncak banjir itu berbeda. Kalau flash itu lebih cepat, sedangkan kalau river flooding dia cenderung lebih lambat. Yang ketiga adalah storm surge atau coastal flooding, di mana ini merupakan banjir, kalau kita bahasakan di Indonesia itu banjir rob, banjir yang disebabkan oleh luapan laut. Itu bisa terjadi ketika adanya pasang ataupun juga ketika angin di lautan cukup kencang sehingga dia bisa membawa air di dalam laut meluap ke daratan. Yang berikutnya adalah mass movement. Ini sifatnya ketika suatu benda terkena oleh air dan mungkin bisa menambah berat dari benda tersebut, maka bisa menggerakkan benda tersebut sehingga
Contoh-contohnya di sini berupa rockfall, jatuhan dari batu-batu besar, serta landslide, serta juga avalanche dan subsidence. Mungkin dalam pembahasan sebelumnya, eh, dosen dosen sebelumnya mungkin Pak Rangga telah menjelaskan tentang landslide dan subsidence. Di sini kita hanya sedikit membahas bahwa menurut Center Research Epidemiologi Disaster, mereka menyebutkan bahwa uh, landslide dan subsidence merupakan bagian dari hydrological disaster. Tapi karena sudah dibahas di dalam pertemuan sebelumnya, saya tidak akan berfokus pada bagian ini. Ini contoh-contoh rockfall dan juga ini contoh dari landslide atau debris flow, lebih tepatnya debris flow, karena ini aliran ketika air membawa batuan serta bongkahan batu, serta juga mungkin sebagian tempat membawa kayu-kayu yang cukup besar, itu bisa dikategorikan sebagai debris flow. Ini cukup berbahaya, baik itu bagi kehidupan manusia ataupun bagi infrastruktur. Nah, untuk menanggulangi ini, kita lihat di sini ada bangunan yang dikatakan di sini sebagai sabodem. Terlihat sekali bahwa di sini kalau di dalam gambar tersebut, di bangunan ini merupakan sabodem. Biasanya bangunan ini dibangun di daerah hulu yang memiliki lereng yang terjal. Ini digunakan untuk mengantisipasi debris flow ini. Kita biasanya mengenalnya sebagai sabodem. Yang kedua, avalanche itu sama seperti dengan debris flow. Yang membedakan dia objeknya atau bendanya merupakan es atau salju. Nah, ini perbedaannya hanya di bendanya saja, tapi secara proses hampir mirip. Selanjutnya kita akan membahas tentang banjir sendiri. Seperti disebutkan di awal bahwa salah satu jenis banjir adalah yang paling umum yang terjadi adalah banjir akibat luapan sungai. Nah, ini contoh luapan sungai banjir. Ya, biasanya terjadi di dataran rendah, seperti kasus misalkan Sungai Ciliwung, Sungai Cipinang yang berada di wilayah Jakarta, dan juga mungkin di daerah timur Jakarta ada Sungai Bekasi. Nah, itu sungai-sungai yang sering terjadi luapan atau banjir akibat sungai. Ya, biasanya dikarenakan hujan yang cukup deras serta debit yang besar di dalam sungai tersebut, dan kapasitas tampung dari sungai tersebut tidak cukup untuk menampung debit yang sangat besar. Nah, oleh karena itu biasanya dalam pekerjaan sungai mereka mengenal istilah debit kala ulang dan lain sebagainya. Itu debit kala ulang tersebut berfungsi atau bertujuan untuk mengetahui seberapa besar infrastruktur atau seberapa besar kapasitas sungai yang perlu kita buat. Semakin besar kala ulang banjir tersebut, maka tentunya semakin besar pula infrastruktur yang harus kita buat, dengan konsekuensi biaya yang cukup besar pula. Nah, jadi poinnya adalah untuk river flooding adalah sungai tidak cukup kuat atau tidak cukup tidak cukup untuk menampung debit yang datang. Itu poin dari river flooding.
kenapa river flooding itu terjadi. Yang kedua adalah flash flood. Ini merupakan contoh video flash flood. Itu banjir yang cepat datangnya, mirip dengan debris, tapi bedanya flash flood tidak membawa batuan yang besar secara dari sumbernya, dari hulunya tidak membawa batuan atau kayu-kayuan yang besar, tapi dominannya dia air, dan disebabkan oleh yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa disebabkan oleh hujan yang cukup deras ketika awal-awal musim kemarau, awal-awal musim penghujan, atau juga lereng yang lebih terjal karena dia sifatnya cepat, kejadiannya sangat cepat dan sulit diprediksi tiba-tiba. Jadi biasanya daya rusaknya cukup besar. Atau mungkin juga flash flood ini terjadi ketika ada reruntuhan dari sebuah bendungan. Nah, bendungan biasanya memiliki debit yang besar, ketika tiba-tiba dia runtuh maka bisa menyebabkan flash flood juga. Yang ketiga adalah banjir rob. Ini merupakan contoh banjir rob. Banjir rob secara prinsip prosesnya tergantung dengan kondisi pasang surut dari laut. Jadi semakin lama proses pasang surutnya, maka semakin lama pula banjir rob yang terjadi. Dan juga ini juga tergantung seberapa tinggi pasang surutnya. Tapi untuk kasus Jakarta sendiri, ada kasus bahwa di Jakarta selain muka air laut meningkat, tapi sisi yang lain terjadinya land subsiden. Dan mungkin ini sudah dijelaskan oleh dosen sebelumnya, bahwa Jakarta Utara khususnya di wilayah Muara Angke dan Muara Baru, wilayah tersebut memiliki tingkat land subsiden yang cukup tinggi. Bahkan dalam sebuah studi disebutkan sebesar 12 cm per tahun. Ini angka yang cukup besar. Kalau coba kita bayangkan, kalau misalkan 12 cm per tahun, dalam 10 tahun saja sudah 1 meter. 1 meter, sisi daratan turun 1 meter. Di sisi lain, perubahan iklim juga menyebabkan muka air laut meningkat, meskipun tidak sebesar penurunan dari land subsiden tersebut. Peningkatannya mungkin sekitar 1 atau 2 mm per tahun secara global. Nah, hal tersebut yang menyebabkan kenapa banjir rob di Jakarta, khususnya di pantai utara Jakarta, itu terjadi hampir tiap tahun, bahkan mungkin setahun lebih dari 1 kali. Meskipun pemerintah sudah membangun beberapa parapet, tapi itu tidak cukup menanggulangi banjir tersebut, karena faktor alam yang menyebabkan turunnya muka tanah dan naiknya muka air laut itu bisa dikatakan hanya menunda waktu untuk hanya menunda kejadian dari si banjir rob tersebut. Ini merupakan klasifikasi dari Center Research for Epidemiology dan juga Disaster. Ya, kalau saya pribadi untuk mengertikan hydrological disaster, saya lebih berpikir terhadap probabilitas. Artinya apa? Kalau kita berbicara ini sebuah probabilitas, kita katakan bahwa di bagian tengah ini, bagian tengah merupakan kejadian normal dari siklus hidrologi. Katakanlah ini hujan, siklus hidrologi. Sedangkan di bagian kanan merupakan kondisi ekstrim yang mungkin bisa terjadi, tapi peluangnya kecil. Tapi ketika terjadi itu, misalkan hujannya deras seperti kejadian
hujan yang tahun ini di Jakarta mulai dari tanggal 1 Januari sampai pertengahan Februari terjadi hujan yang besar, cukup deras, dan itu berdasarkan perhitungan lebih dari kala ulang 50 tahun atau bahkan mungkin 100 tahun. Kita tidak tahu kejadian perhitungannya, tapi yang jelas di dalam kajiannya eh, termasuk hujan yang ekstrim untuk Jakarta. Sisi kiri atau di sini dikatakan sebagai ekstrim minimum. Artinya apa? Kejadian-kejadian yang mungkin jarang terjadi tapi nilainya lebih kecil. Misalkan kering selama berapa hari atau kering selama berapa bulan, berapa tahun. Nah, ini menyebabkan juga ekstrim. Dari grafik ini, kalau saya pribadi mendefinisikan hydrological hazard adalah kelebihan air itu, atau kelebihan air menyebabkan eh, sebuah bencana yang dikatakan sebagai banjir. Kekurangan sendiri itu menyebabkan kekeringan. Ini contoh kekeringan pada suatu waduk. Nah, jadi pada slide berikutnya kita akan berfokus pada dua hal ini. Kita akan berfokus pada ekstrim maksimum, yaitu banjir sendiri dan turunannya, banjir, landslide dan lain sebagainya yang disebabkan oleh ekstrim maksimum karena kelebihan air. Sisi kiri adalah ekstrim minimum yang disebabkan oleh kekurangan air. Kita akan membahas satu persatu. Mungkin ada yang luput dari pembahasan kita tentang kekeringan itu sendiri. Nah, kalau dari segi atau jenis atau bisa dikatakan juga tingkat kekeringan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah meteorological drought. Ini atau kekeringan secara meteorologi itu artinya seperti ini. Kondisi di mana hujan sudah mulai kurang, mungkin suhu mulai panas, yang masih di meteorologi, masih di atmosfer. Jadi secara meteorologi sudah terjadi kekeringan, tapi belum berdampak terhadap pertanian dan lain sebagainya. Tapi ketika meteorological drought berlanjut, maka tahap berikutnya adalah agriculture drought. Artinya apa? Di mana masa-masa tersebut agriculture, kekeringan tanaman atau pertanian, itu menyebabkan pohon-pohon atau pertanian atau padi dan lain sebagainya mulai kering, mungkin sudah mulai mati dan lain sebagainya. Itu termasuk agricultural drought, tingkat tahapan kedua. Nah, tahapan ketiga adalah hydrological drought. Ini yang lebih parah lagi. Ini sudah menyebabkan di sungai debit yang awalnya ada air sudah tidak ada air lagi. Itu sudah hydrological drought. Nah, ketika hydrological terus berlanjut, maka yang terakhir yang menjadi dampak adalah environment atau social economic drought. Artinya kekeringan itu yang berlanjut terus menerus, mungkin sampai dalam kala 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya, itu menyebabkan rusaknya lingkungan, rusaknya kondisi sosial dan juga ekonomi dari masyarakat. Nah, ini adalah tipe-tipe kekeringan yang ada. Nah, pada pada slide berikutnya kita akan membahas tentang analisa perhitungan, tapi ini pun hanya berupa pengenalan. Tidak saya masukkan rumus-rumus biar tidak terlalu pusing. Jadi kita masuk hanya jenis-jenis pengenalan saja tentang bagaimana kita menghitung atau menganalisa secara kuantitatif dari sebuah bencana, terutama drought dan banjir itu sendiri. Ya, untuk drought atau untuk kekeringan itu ada beberapa indeks yang biasa digunakan di dunia
Yang pertama adalah standardized precipitation index atau SPI. Ini sering. Jadi di sini yang faktor yang berpengaruh murni hanya hujan. Jadi dalam metode ini dia melihat kapan hujan terjadi selama berturut-turut atau kapan hujan tidak terjadi sama sekali selama beberapa bulan. Tergantung metodenya, di sini nanti ada 6 bulan, 12 bulan dan lain sebagainya. Itu dia melihat seperti itu metode ini. Jadi yang dilihat hanya hujan saja. Di mana hujan tersebut dihitung secara berurutan artinya misalkan kita punya sebagai contoh kita punya data katakanlah 50 tahun dihitung data hujan yang terjadi atau yang tidak terjadi sama sekali selama 3 bulan dan seterusnya. Kalau itu SPI 3 bulanan atau 6 bulan dan ataupun mungkin juga 12 bulan itu kita hitung masing-masing, baik itu terjadi maupun tidak terjadi. Ketika dia tidak terjadi, maka semakin sering dia tidak terjadi hujannya, maka nilai indeksnya akan semakin minus. Artinya apa? Ketika dia minus indeks tersebut, artinya dia asumsi tidak terjadi hujan selama beberapa saat, maka akan menjadi yang namanya drought atau kekeringan. Itu secara metode SPI. Ada juga namanya Palmer Drought Severity Index, itu PDSI. Ini sedikit lebih lebih advance bisa dikatakan, atau lebih banyak parameternya. Kalau yang pertama murni berdasarkan hujan, kapan hujan kapan tidak hujan, itu kalau yang SPI. Yang kedua ini adalah berdasarkan hujan juga dan suhu. Ini sudah memasukkan dua hal ini. Jadi ada kaitannya hubungan antara suhu dengan kekeringan. Tentunya mungkin secara logika juga pasti berpikir tempat yang kering pasti juga memiliki tingkat kekeringan yang besar. Di sisi lain, kalau tidak ada hujan juga bisa menyebabkan kekeringan yang besar pula. Jadi ini PDSI sudah mempertimbangkan dua hal tersebut. Nah, juga kalau di dalam metode yang ketiga, ini ada yang namanya standardized precipitation evapotranspiration index. Artinya di sini sudah mempertimbangkan evapotranspirasi. Apa bedanya dengan yang PDSI? Kalau PDSI murni menggunakan hujan dan temperatur atau suhu. Kalau yang SPEI itu menambahkan dengan evapotranspirasi. Kalau masih ingat teori di hidrologi, kita pernah membahas tentang evapotranspirasi, di mana evapotranspirasi komponennya tidak hanya suhu, tapi juga ada faktor humidity, ada faktor altitude, posisi dari lokasi tersebut dan lain sebagainya. Artinya secara parameter SPEI ini memiliki parameter yang lebih banyak. Tentunya dengan parameter yang lebih banyak, kebutuhan data juga semakin besar. Terus mana yang kita pilih untuk menyatakan sebagai drought index atau indeks kekeringan? Ada baiknya kalau kita memasukkan yang SPEI, tapi dengan catatan kita memiliki data yang lengkap dan panjang. Pencatatannya misalkan selama 50 tahun. Selama 50 tahun itu sudah terdiri dari data evapotranspirasi dan presentasi, atau mungkin kalau misalkan kita jabarkan lebih detail lagi, mungkin ada suhu, ada
kecepatan angin, arah angin, serta juga eh, kelembapan untuk menghitung evapotranspirasi. Nah, tapi itu yang sulit dilakukan karena untuk mendapatkan data sepanjang itu untuk menyatakan SPEI index atau indeks kekeringan berdasarkan SPEI itu sangat sulit. Karena untuk mengumpulkan semua data dalam kurun waktu tertentu dan lengkap itu sesuatu pekerjaan yang berat. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah menggunakan Palmer Drought Index ini ataupun SPI ini. Bisa dilakukan dua-duanya dan bisa dipilih kira-kira atau bisa dibandingkan mana yang memiliki level dari kekeringan. Tentunya setiap level kekeringan tersebut kalau misalkan kita punya data observasi kita bisa bandingkan. Nah, mungkin satu tempat dengan tempat yang lain berbeda penggunaannya. Kadang-kadang SPI mungkin lebih reliable atau lebih masuk akal dibandingkan dengan PDSI atau sebaliknya, tergantung lokasinya dan perlu kajian yang lebih lanjut. Ini SPI global di dunia, di mana dia menggunakan untuk 6 bulanan yang seperti saya sampaikan tadi, ada 12 bulanan, ada juga 13 bulanan. Artinya asumsi perhitungannya aja, penggunaan perhitungannya. Di sini SPI bisa di-download gratis coding Fortran-nya kalau nggak salah di website WMO. Coba nanti dicari website WMO atau cari saja di Google tentang standardized precipitation index, di mana bagaimana cara menghitungnya serta softwarenya ada tapi dalam bentuk coding Fortran. Di website yang sumber yang sama kita juga di sini PDSI, harusnya PDSI bukan PSDI ini. PDSI untuk secara global nilainya sama. Di sini wilayah-wilayah kita lihat di Indonesia relatif tidak terlalu kering. Kalau misalkan di wilayah-wilayah seperti Australia bagian timur dan juga mungkin juga Afrika ya, Afrika itu juga cukup besar, serta sebagian wilayah dari Amerika Latin itu cukup besar nilai PDSI-nya atau indeks kekeringannya, atau berwarna merah maksud saya, artinya dia lebih ke arah kering. Ada wilayah-wilayah yang nilainya positif, itu biasanya cenderung wilayah-wilayah basah. Kalau kita kayaknya antara basah dan kering. Ini merupakan SPEI. Nah, masih ingat kan tentang Penman, Hargreaves, terus juga Thorwald, itu merupakan metode-metode perhitungan evapotranspirasi. Ini berdasarkan dengan menggunakan data yang sama, tapi metode perhitungannya berbeda, itu juga menghasilkan hasil yang berbeda pula, dan cukup signifikan perbedaannya antara satu metode dengan metode yang lain. Ya, kita lihat di sini sebelah kanan ada nilai R kuadrat atau koefisien korelasi. Di sini kita bisa lihat nilai koefisien korelasinya antar metode Hargreaves dan di sini Thorwald itu juga, dan seterusnya. Tapi secara umum penggunaan metode itu acceptable, artinya kita tidak bisa mematok hanya satu metode, tapi yang paling penting adalah dalam penggunaan metode itu adalah bagaimana cara mengkalibrasi dengan kondisi real yang ada di lapangan. Itu yang paling penting. Kalau metode A, B, C dan seterusnya itu tidak ada masalah, kita menggunakan A, B, C dan seterusnya dan kita mengatakan bahwa yang A lebih unggul, yang B lebih unggul. Saya katakan tidak, metode A lebih unggul ketika A menunjukkan bagaimana dia dikalibrasi, B
lebih unggul juga ketika dia menunjukkan bagaimana dikalibrasi, serta ketika setelah melakukan kalibrasi perlu dicek juga sensitivitas dari model tersebut terhadap parameter mana yang dia berpengaruh dan mana yang mungkin pengaruhnya sangat kecil. Itu berlaku tidak hanya untuk indeks dari kekeringan ini, tapi juga untuk pemodelan yang lain, entah itu untuk pemodelan banjir sendiri atau juga untuk pemodelan mungkin struktur dan lain sebagainya. Saya kurang tahu kalau dengan struktur, tapi yang jelas dalam membuat model kuncinya adalah kalibrasi, verifikasi, serta juga uji sensitivitas dari model tersebut. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita menilai secara kuantitatif dari banjir. Ada beberapa pemodelan, satu dengan yang lain bisa terkait, bisa pula tidak terkait, tergantung kebutuhan juga. Tapi seperti statistical modeling, ini sering digunakan untuk menghitung hujan kala ulang, bisa debit kala ulang, artinya menghitung periode ulang dari sebuah data. Ini kaitannya dengan menghitung tingkat severity atau tingkat besar tidaknya sebuah bencana banjir. Misalkan kalau ulang seperti tadi sudah disampaikan, kalau ulang 5 tahun itu banjir, kalau banjirnya seberapa besar, kalau ulang 10 tahun dan seterusnya itu seberapa besar. Itu merupakan metode statistical modeling. Artinya terkait dengan probabilitas, kemungkinan. Yang kedua adalah numerical modeling. Ini bisa sifatnya satu dimensi, seperti yang sering kita gunakan itu HEC-RAS, itu satu dimensi. Ada juga dua dimensi, mungkin TOFLOW dan juga Mike 21. Dan juga ada juga yang menggabungkan antara kedua tersebut. Dalam model tersebut dia menggabungkan antara satu dan dua dimensi digabungkan jadi satu. Seperti Mike Flood, dia menggabungkan kedua model. Jadi untuk aliran di sungai dia menggunakan 1D karena asumsinya biar perhitungan lebih cepat, dan ketika air sudah melimpas dari sungai meluap, dia menggunakan 2D, genangannya ke arah mana dan seterusnya. Nah, karena perbedaan antara 1D dan 2D adalah selain persamaannya jelas berbeda, tapi juga secara waktu simulasinya 1D jauh lebih cepat dibandingkan dengan 2D. Jelas karena yang dipertimbangkan arah dari aliran itu hanya ke sumbu X saja. Sedangkan kalau untuk 2D dia sumbu X dan Y. Nah, maka kenapa sebagian model menggabungkan hal tersebut. Jadi yang tidak terlalu perlu banget menggunakan 2D seperti di dalam sungai, kita nggak perlu, hanya cukup tahu berapa tinggi luapannya, tinggi banjirnya. Setelah itu untuk mengetahui genangannya seberapa luas, kita menggunakan 2D yang kita gunakan seperti Mike Flood. Nah, yang ketiga adalah remote sensing analysis. Remote sensing analysis di sini maksudnya adalah terkadang kita di dalam banjir kita tidak mengetahui, misalkan sebagai contoh ada kasus banjir di kota A atau di wilayah A. Tidak ada instrumen yang bagus atau yang baik untuk mencatat atau membuat deliniasi atau membuat peta genangan yang banjir yang telah terjadi. Nah, remote sensing ini bisa membantu kita untuk mengetahui genangan dari banjir, dari secara spasial dari banjir tersebut. Kita bisa mengetahui genangannya di mana saja, dan mungkin juga bisa kita elaborasi, bisa mengetahui kedalaman dari banjir tersebut, perkiraan dan seterusnya. Kita nanti bisa lihat. Nah, dalam slide berikutnya saya akan tunjukkan contoh-contoh dari numerical modeling, atau mungkin bisa dijadikan sebagai bahan hasil kajian yang sudah kami lakukan dan sedang dilakukan. Itu kami akan tunjukkan di slide berikutnya di hasil kajian. Untuk flood beda dengan yang drought tadi. Nah, drought kita hanya tunjukkan gambar-gambar dari website.
karena saya sendiri juga belum pernah menganalisa kekeringan secara lebih khusus. Oke, contoh kajian. Nah, kami pernah melakukan pemodelan banjir untuk kota Jakarta, khususnya dari river flooding, terutamanya dari river flooding. Ini merupakan gambar lokasi studi dari Jakarta, dari daerah hulu itu adalah Bogor dan melewati kota Bogor serta Depok dan berakhir di Jakarta. Banyak sungai yang melewati kota Jakarta dan juga wilayahnya relatif datar untuk kota Jakarta, sehingga bisa dikatakan Jakarta memang ladang dari banjir. Nah, bagaimana pemodelan banjir yang dilakukan untuk Jakarta? Yang pertama, kita melakukan kalibrasi model tersebut. Nah, kita perlu membuat data, kita menggunakan data radar rainfall atau hujan radar untuk membuat atau menentukan hujan jam-jaman dari kejadian banjir 2013. Ini merupakan radar rainfall. Ini data-data yang digunakan untuk mengkalibrasi model tersebut. Oke, setelah kita punya data ini, kita buat dasnya, kita masukkan dalam das, kira-kira hujan yang terjadi pada subdas tersebut seperti apa dan seterusnya. Maka kita mendapatkan hujan setiap subdas. Di sini kebetulan subdas untuk Jakarta dibagi menjadi 126 subdas. Cukup banyak. Nah, data berikutnya adalah hujan banjir itu tidak berdiri sendiri. Banjir itu tergantung di mana dia dibanjir. Banjir itu tidak hanya terdiri dari hujan itu sendiri, tapi juga banjir itu terdiri dari siapa yang terhujani. Artinya kalau kita hujan di wilayah hutan, itu berbeda hujan dengan di wilayah perkotaan atau pemukiman. Ini kita menggunakan data-data dari PUPR tentang data tutupan lahan dari das Jakarta ini. Nah, kita terlihat juga kalau kita melihat situasi ini dari 1983 sampai 2002 ada perubahan tutupan lahan yang cukup signifikan, terutama bertambahnya wilayah-wilayah yang sifatnya pemukiman, itu yang menyebabkan, mungkin bisa jadi salah satu penyebab kejadian banjir yang tambah sering di Jakarta. Ini tahun 2002, mungkin sekarang bisa berubah lagi untuk data land use kota Jakarta. Ya, data yang tadi kita masukkan dalam model, kita masukkan terus kita kalibrasi dengan katulampa. Nah, ini hasil simulasi rainfall runoff-nya. Jadi sebelum kita menghitung banjirnya, kita menghitung dulu debit yang mengalir di situ dan mengkalibrasi debit yang mengalir di situ. Hasilnya cukup memuaskan dengan standar. Ini bisa dikatakan bahwa pemodelan ini relatif bagus atau bisa dikatakan sangat bagus untuk pemodelannya. Ya, setelah kita modelkan, kita dapat bahwa kondisi rainfall runoff-nya cukup bagus, maka kita masukkan ke dalam model couple modelnya. Kita menggunakan Mike Flat di sini, satu couple model 1 dan 2 dimensional model. Maka kita mendapatkan spasial genangan untuk banjir 2013. Ya, mungkin secara umum relatif sama, tapi mungkin sebagian tidak secara persis sama. Pertama, karena yang gambar sebelah kiri ini merupakan genangan banjir berdasarkan wilayah administrasi, sedangkan sebelah kanan merupakan banjir berdasarkan genangan air. Jadi ini misalkan contohnya sebelah kiri, misalkan RW 1 di wilayah mana ada banjir meskipun cuma
satu wilayah kecil, maka dikatakan semuanya langsung diblok, dikatakan banjir dan seterusnya. Ini merupakan metode perhitungan banjir saat ini yang dilakukan oleh DKI Jakarta. Terus juga ada perbedaan di sini di wilayah tengah di sini terlihat bahwa ada genangan banjir, tapi di model tidak terlihat. Ini karena di dalam genangan ini, banjir ini disebabkan oleh runtuhnya tanggul dari banjir kanal barat, sedangkan di dalam model tidak dimasukkan proses runtuhnya tersebut. Jadi memang ada perbedaan. Dan juga mungkin sebagian lokasi masih overestimate dan sebagian lokasi juga masih underestimate, tapi ini sudah dihitung untuk nilai receiving operating index, itu ROI, nilai ROI-nya, bahwa dinyatakan model ini secara umum diterima, secara statistik diterima, karena nilainya masih, kalau di dalam grafik, di dalam slide ini tidak ditampilkan, di dalam grafik ditunjukkan berada di posisi bagian atas. Bisa kalian cari sendiri nanti bagaimana menghitung atau mengkalibrasi, atau juga bisa dikatakan menghitung tingkat keakuratan dari sebuah model. Oke, setelah kita katakanlah sudah mengkalibrasi model tersebut, maka kita melakukan perhitungan hujan kala ulang mulai dari 2 tahun sampai 100 tahun. Ini merupakan distribusi hujan kala ulang dari 2 sampai 100 tahun di Kota Jakarta. Hujan ini kita distribusikan ke dalam, masukkan ke dalam model, terus kita akan mendapatkan genangan banjir di model tersebut. Ini yang ditampilkan di sini hanya kala ulang 50 dan 100 tahun, seperti ini perbedaannya, hasilnya seperti ini. Jelas nampak bahwa memang beberapa wilayah memang sangat besar untuk banjirnya, terutama di sini di bagian tengah ini Sungai Ciliwung memang wilayah langganan banjir, dan juga wilayah bagian barat ini merupakan wilayah genangan banjir juga di wilayah Jakarta Barat, serta di sebelah kanan ini merupakan banjir akibat luapan Kali Sunter. Oke, ini merupakan pemodelan banjir Kota Jakarta, salah satu contoh perhitungan secara numerik. Sekarang bagaimana dengan perhitungan secara remote sensing? Karena kemarin mungkin ini juga kajian yang kita lakukan, dan paper ini sedang disubmit ke conference IAHR 2020. Jadi mungkin untuk bagian ini di dalam e-learning akan saya hapus, tapi ini adalah contoh penggunaan remote sensing di dalam mendeteksi genangan banjir. Studi areanya ada di wilayah Sulawesi Tenggara. DAS-nya merupakan DAS La Solo. Ini merupakan topografi map dari Sungai La Solo, dan juga di sini kemarin kita sempat dapat kabar bahwa banyak infrastruktur seperti jembatan dan lain sebagainya itu runtuh, rusak akibat banjir ini, dan banyak warga yang terperangkap. Nah, ini juga sebagai bahan kajian di dalam, atau mungkin bisa dikatakan kajian awal yang dilakukan oleh saya dan tim di dalam membuat early warning system untuk wilayah ini, kalau misalkan memungkinkan, kalau kita akan melakukan penelitian ke arah hal tersebut. Tapi untuk di kelas ini atau untuk bagian ini kita akan menunjukkan bagaimana banjir itu terdeteksi dengan menggunakan remote sensing. Nah, pada banjir 2019 bulan Juni, waktu itu sempat ramai juga di media cetak bahwa di wilayah
Sulawesi Tenggara ada banjir yang cukup besar dan termasuk banjir yang salah satu mungkin banjir terbesar selama 30 tahun terakhir, disebutkan dalam berita seperti itu. Dan banyak orang yang terperangkap di situ, tapi tidak ada data genangan banjir, tidak terlihat. Nah, bagaimana kita membuat peta genangan banjir? Dengan menggunakan data remote sensing. Nah, kita menggunakan data remote sensing. Di sini kita menggunakan data Sentinel, ini data open source di dunia. Kita mendapatkan Sentinel dan kita melakukan analisa. Kita lihat perubahan genangan banjir. Ini posisi yang atas 5 Maret, ini posisi ketika belum terjadi banjir. Nah, ketika awal-awal terjadi banjir di sini genangan air sudah mulai terlihat. Ini sudah mulai terlihat, maka mungkin bisa dikatakan tanggal 28 itu sudah ada genangan banjir, genangan air akibat banjir. Nah, puncaknya adalah tanggal 9 Juni. 9 Juni ini genangan banjir yang terjadi di Sungai Lasolo dan mulai terlihat surut ketika tanggal 21 Juni. Ini contoh deteksi genangan banjir. Nah, kelemahan dari data ini adalah yang pertama kelemahannya adalah data ini diambil dalam kurun waktu sekitar 12 sampai 11 sampai 12 hari. Artinya tidak setiap saat diambil data ini. Jadi sekitar 12 hari sekali baru diambil. Artinya kalau misalkan banjirnya hanya terjadi 1 hari atau 2 hari seperti kasus Jakarta kemarin dan kejadiannya kebetulan tidak tertangkap oleh satelit ini, maka ya banjir itu tidak terdeteksi. Nah, beda halnya dengan kasus Sulawesi Tenggara ini. Banjirnya terdeteksi karena memang banjirnya kejadiannya lebih dari 20 hari atau bahkan lebih dari hampir 1 bulan kejadian. Jadi bisa terdeteksi dari awal sampai akhir. Mungkin juga kalau ditambahkan datanya mungkin bisa terlihat surutnya kapan, bisa dilihat dari data satelit tersebut. Nah, data ini kita menggunakan analisis di satelit, kita menggunakan program Python untuk menganalisis data ini, baru kita bisa mendapatkan genangan. Nah, genangan ini nanti kita bisa gunakan sebagai dasar untuk mengkalibrasi atau juga untuk melihat ya, atau bisa dikatakan untuk mengkalibrasi model banjir yang kita akan buat, misalkan seperti itu bisa kita gunakan genangan ini. Nah, dalam paper ini juga kita tunjukkan bahwa sebenarnya tidak hanya genangan, kita juga tidak hanya secara spasial cakupan areanya, tapi juga kita ingin tunjukkan juga berapa sih kedalamannya. Maka kita coba overlaykan data genangan ini terhadap data Demnas. Mungkin udah pada tahu Demnas itu apa. Dem nasional kita overlaykan, kita bisa mendapatkan kedalaman akibat banjir di Sungai Lasolo ini. Maka ini bisa kita terlihat di daerah hulu memang banjirnya memang kedalamannya sebagian lebih dari 3 meter, sebagian memang kurang dari 1 meter. Ini contoh penggunaan remote sensing di dalam pembuatan atau di dalam mendeteksi banjir. Oke, yang terakhir mungkin ini adalah riset yang sedang saya kerjakan adalah banjir Kota Medan. Permasalahan banjir Kota Medan sendiri adalah mungkin ada sebagian yang dari Medan, bahwa banjir ini terjadi hampir setiap tahun atau bisa setahun lebih dari 1 kali itu. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Memang salah satunya adalah drainase perkotaan, drainase dari Kota Medan tersebut memang kurang bagus. Satu lagi memang banjir dari sungai. Kebetulan untuk simulasi banjir ini ketika banjir tersebut dari sungai. Nah, di dalam penelitian ini kami berusaha untuk membedakan
antara banjir yang disebabkan oleh sungai dan juga banjir yang disebabkan oleh medan. Ini masih ongoing project, jadi masih bisa dikatakan masih belum tervalidasi dengan sempurna model ini, tapi bisa dikatakan kalau hanya untuk keperluan kelas ini mungkin bisa kita tunjukkan lah. Ini secara luas, cakupan secara luas. Kalau kita zoom out, banjir Kota Medan, mungkin ada yang sebagian tahu bahwa Kota Medan yang wilayah-wilayah yang banjir adalah Sungai Deli. Mungkin ada yang wilayahnya dari dekat dengan Sungai Deli, bahwa luapan memang banyak dari Sungai Deli yang bertemu dengan sungai. Di sini ada sungai yang namanya Sungai Sekambing dan juga Abapura. Mungkin sebagian tahu, tapi sebagian yang lain mungkin tidak tahu. Tapi ini zoom out dari pemodelan banjir Kota Medan. Contohnya seperti ini. Ini juga bisa dikerjakan dengan menggunakan mic flat, dan untuk pembuatan video kita menggunakan Python di sini. Oke, kurang lebih untuk hasil kajian yang pernah atau contoh-contoh kajian yang pernah dilakukan terkait banjir adalah seperti ini. Selanjutnya adalah sebab berikutnya yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan diskusi atau juga tugas. Kebetulan karena memang kita tidak bisa berdiskusi di dalam perkuliahan ini, maka kita akan menggunakan bagian ini sebagai tugas. Tugasnya adalah, yang pertama adalah cari satu artikel di jurnal internasional yang terkait dengan bencana keairan dalam konteks upaya penanganan atau tantangan di masa depan. Jadi bisa pilih antara upaya penanganan ataupun tantangan di masa depan. Pilih salah satu dari paper tersebut. Nah, tolong paper tersebut direview dalam satu lembar A4 dan dikumpulkan paling lambat 30 Maret via email ke email saya nurul.fajar@universitaspertamina.ac.id. Ini merupakan tugas yang perlu dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu tanggal 30 Maret. Kalau melebihi batas ini, maka saya tidak terima tugas tersebut. Tidak ada pengurangan terhadap nilai hal tugas tersebut. Jadi memang kalau misalkan telat, berarti nilainya sama dengan 0. Baik, terima kasih untuk kuliah hari ini. Saya rasa saya cukupkan sampai sekian. Mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki, tapi ini merupakan bagian dari pembelajaran, terutama kita mencoba perkuliahan hal baru yang bersifat online. Kalau memang ini dirasa baik, kedepannya mungkin lebih baik kita membuat kuliah online dan seterusnya. Tapi dalam waktu 2 minggu ini harapannya adalah kita tetap menjaga kesehatan dan kita juga bisa ketemu lagi 2 minggu ke depan dengan kondisi yang sehat semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.